Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu makan dengan ibumu? Oh, jangan-jangan kamu makan di sini? Kebetulan aku mau bicara dengan ibumu. Kembali. Aku tidak peduli apa yang mau kamu katakan. Bicaralah setelah kamu sadar. Siapa kamu sampai berani mengatur aku? Tuan Ye, pesanan tadi salah. Bisa tolong diulang? Oh. Tunggu sebentar. Jangan bergerak. Salah pakai. Tunggu di sini untuk kakak. Jangan pergi kemana-mana. Aku tidak punya kakak. Dr. Zhang? Cepat kirim mobil ke Hotel Zijin. Sekarang. Minum sampai mabuk di siang bolong. Tidak jadi anak baik ayah lagi. Siapa yang bicara? Ternyata ibu tiriku. Lagi-lagi mainan anak Kessel. Sindaran, Henan, provokasi. Kamu pikir aku akan tertipu? Jangan senang dulu. Aku pergi ke rumah sakit pribadi yang sering kamu kunjungi. Jadi, apa maumu? Apa mauku? Seharusnya aku yang tanya apa maumu. Sudah tua, pura-pura hamil untuk menipu. Kamu pikir mereka akan percaya? Aku akan membongkar kebohonganmu. Ayahmu tidak akan percaya. Aku berani bilang hamil. Pasti sudah siap jalan keluar. Hari ini meskipun kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu. Apa katamu? Kenapa kamu selalu menekanku? Aku dan Jiaming susah payah sampai hari ini. Aku tidak akan biarkan siapapun memisahkan kami. Terutama kamu. Lepaskan. Aduh. Ibu, tidak apa-apa. Ibu. Ibu. Tidak apa-apa. Ibu, ibu. Ayah.
tidak sengaja. Dia sama sekali tidak hamil. Dia menipu kamu. Menipu apa? Menipuku. Ini untuk menghentikan kamu dan kakakmu bersama, kan? Luju, aku benar-benar tidak menyangka. Kok sekarang kamu jadi egois dan tidak bisa ditolong begini? Aku kasih tahu. Masalah hamil tidak penting. Yang penting, kamu mendorong ibumu jatuh dari tangga. Sekarang masih di ruang gawat darurat. Yang penting, kamu bisa pacaran dengan siapa saja. Tapi tidak boleh dengan kakakmu. Yang penting, sekarang kamu sudah 18 tahun. Sudah saatnya dewasa. NAK, kamu menjadi tidak? Ha! Aku hanya punya satu ibu. Namanya Shenki. Kamu yang mengkhianatinya. Kamu yang selingkuh dengan Huang Qingbai saat dia hamil. Kamu yang mengambil hidupku. Kamu yang tidak menganggapku sebagai anak. Lu Jiaming, yang egois itu kamu. Dan juga, aku sudah 19 tahun. Adik kecil, sudah larut. Kenapa kamu sendirian di sini? Orang tua di rumah bertengkar dan mau cerai, aku takut jadi kabur. Tapi di sini jelek dan aku tersesat. Aku antar kamu pulang ya. Kasih tahu nama kompleknya saja. Rumahku di Tianhu International. Ayo. Kamu juga punya kakak? Ya, punya. Dia secantik kamu? Kami berdua mirip sekali. Kami kembar. Wah, ibuku juga ingin punya anak kembar. Tapi bukan aku, untuk adikku. Dia ingin 2 anak laki-laki. Kakak, kamu beruntung. Dia baik ke kamu? Baik, tapi hanya sementara. Kenapa? Kalau punya kakak, harusnya selalu baik ke kamu, kan? Karena dia sudah meninggal. Dia tidak ada lagi di dunia ini. Setiap orang akan mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. Kematian bukan akhir dari seseorang. Dia hanya pergi ke tempat yang lebih baik. Maaf, Kak. Jangan bilang maaf. Jangan pernah mudah bilang maaf ke orang lain. Mengerti? Iya. Ayo pergi.
Rumahmu sudah sampai. Terima kasih, Kak. Jangan sendirian di luar kalau sudah larut begini. Ayo masuk. Ceritakan lebih banyak tentang mereka padaku. Baik, kamu mau dengar apa lagi? Aku ingin tahu semuanya. Paling ingin tahu. Kenapa Mama melakukan itu? Mama juga sangat menderita. Kakak harap kamu jangan menyalahkannya. Pria yang menemaninya di masa terindah. Tapi terus-terusan. Mengkhianatinya lagi dan lagi. Saat Mama hamil. Papa sudah selingkuh dengan orang lain. Halo, Jaming, kamu di mana? Kapan kamu pulang? Perutku sangat sakit. Lucu sekali, dua bayi ini. Jangan sembarangan, jaga kebersihan, Bu. Bawa satu saja. Apa maksudmu, Nona? Lu Jaming tidak layak. Ini ada hubungannya dengan anak-anak? Aku tidak ingin mereka seperti aku, terperangkap di keluarga Lu seumur hidup. Seperti burung dalam sangkar, aku ingin anak-anakku bisa terbang bebas. Aku akan membuat Lu Jaming merasakan rasa sakit yang mendalam setelah dikhianati. Kiki, kamu baik-baik saja? Aku hampir mati khawatir. Kita tidak bisa beli tiket pesawat di Shenzhen, kan? Jangan marah kalau terlambat ya. Anaknya mana? Maddie, APA. satu mati. Masih ada satu lagi. Kiki, sebenarnya, kamu juga jangan sedih. Melahirkan anak kembar itu tidak mudah, apalagi kamu melahirkan prematur. Masalah seperti ini bisa terjadi. Setidaknya, masih ada yang hidup kan? Kalau begitu, setelah kamu sembuh nanti, kita bisa punya anak lagi. Sayang. Bos Lu Hua. Kita cerai saja. Apa katamu? Aku bilang, kita cerai saja. Cici. Aku tahu kamu baru saja melahirkan, ditambah dengan kejadian seperti ini. Emosimu sedang tidak stabil. TAPI. Apa yang baru saja kamu ucapkan? Aku harap tidak akan ada yang kedua kalinya. Kamu juga tidak mencintaiku. Kenapa tidak bisa melepaskanku?
Baiklah. Cici. Sepanjang hidupmu. Hanya bisa selamanya. Bersamaku, Lu Jiaming. Baiklah. Wah, NAK. putri kesayanganku datang. Bukannya ada kejutan untuk ibu? Ikan mas kecilku hilang. Kemari. Tidak masalah ikan mas kecilnya hilang. Yang penting putri kesayangan ibu ada di sini. Ayah, Hmm. apa ayah takut kehilangan aku dan ibu? Tentu saja takut. Makanya, kita sekeluarga harus selalu bersama, tidak terpisahkan. Cici, aku bersumpah. Kedepannya, apapun yang terjadi, kamu tenang saja. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku akan selalu melindungi kalian. Ah. Mungkin sampai mati, kamu tidak akan tahu. Kamu masih memiliki seorang putri bernama Lusan. Dia hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan kalian. Menanggung kebencian dan dendam kalian. Tumbuh dalam hujan yang gelap, tidak bisa bertunas. Satu-satunya cinta singkat berasal dari kakaknya. Dan kakaknya sudah meninggal. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku? Aku pergi ke rumah sakit.
Gantikan Paman Lu untuk istirahat. Tidurlah lebih awal. Bahkan kamu pikir aku tidak masuk akal? Aku hanya ingin berani sedikit. Apa salahku? Banyak hal sebenarnya. Lebih penting dari perasaan. Tapi ada yang bilang, cinta harusnya tak takut rintangan. Padahal kamu yang mulai duluan. Xiao Lu. Kita tidak boleh begini. Yang jatuh bukan kamu, tapi kita. Jika ujung jurang, harus kamu yang menanggung sakitnya. Lebih baik aku yang jadi penjahatnya. Hai Xiaoju, ada kabar gosip dari keluargamu. Lagi-lagi sampai ke telinga kami, untung aku cepat menahannya. Kakakmu, kabarnya bertunangan dengan Nona Fen. Hai Xiaozu. Kuas makeup dijemur di jendela setiap Kamis selama 2 jam. Sek AC sebelum tidur, atur timer jangan nyalakan semalaman. Susu jangan lupa taruh di rak ketiga kulkas. Hoodie biru tua harus dicuci pakai air dingin. Suhu AC minimal 26 derajat. Sebelum tidur taruh HP di charger. Alarm maju 10 menit. Kun-kun adalah sahabat kuliahku. Chen Tianze adalah teman baikku sejak kecil. Kakak sayang kamu. Seperti mencintai diriku sendiri. Xiaoju, kamu sudah bangun. Kenapa aku di rumah sakit? Kamu yang meneleponku? Azi. Terima kasih. Xiaozu. Kamu tahu kondisi kamu sekarang? Kamu sudah tahu? Kenapa tidak bilang ke Paman Lu?
Bilang pun apa gunanya? Tenang Aze, jangan khawatir. Aku belum tentu mati. Kalau kamu pengen akhir cerita seperti apa? Aze, di hatimu, Xiao Ju itu orang seperti apa? Waktu baru pulang dan melihatmu, aku merasa kamu banyak berubah. Tapi tidak tahu di bagian mana. Dulu kamu lembut dan baik hati. Seperti tidak mempedulikan apapun. Seperti awan di langit, tak bisa digenggam. Tapi sekarang kamu jadi agak sulit ditebak. Xiao Ju, dulu kamu tidak seperti ini. Setidaknya kamu sangat menyayangi dirimu sendiri. Sudahlah Aze. Aku mana ada tidak menyayangi diri sendiri. Buktinya aku baik-baik saja berbaring di rumah sakit ini. Baiklah, yang penting menurutku asalkan kamu ada di sini. Kamu harus benar-benar menjalani perawatan dengan baik. Ya aku janji padamu. Aze, kamu tahu tidak Yemen akan mengumumkan kabar pertunangannya. Tahu. Bisakah kamu membantuku satu hal? Kamu kenapa? Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau tidak. Tidak ada satupun keputusanmu yang salah. Tapi aku juga sudah menyusahkanmu. Ini bukan masalah menyusahkan. Membantumu melakukan sesuatu, aku sangat senang. Tapi kalau begitu Xiao Ludia, Nona Lu akan kembali ke jalur hidupnya semula. Juga akan bertemu banyak orang baru, anak kecil sih. Dia akan cepat melupakanmu, melupakan semua yang terjadi. Dan kamu, aman? Utang yang harus kau bayar untuk ayahmu, fitnah yang harus kau bersihkan. Semua akan terungkap kebenarannya. Aku tahu kamu sangat mencintainya. Tapi kamu juga harus bersusah payah sedikit. Jadi, apakah kamu masih membutuhkan bantuanku untuk menghentikan konferensi pers itu? Mengumumkan perasaan cintamu ini kepada publik. tapi bukankah cinta seharusnya tidak takut pada rintangan? Jika tidak begitu mencintai. Rita Malam melaporkan, hari ini, putra muda baru grup Lu mengumumkan kabar pertunangan dengan pacarnya lulusan Stanford. Sebelumnya beredar kabar perselingkuhan dengan adik tirinya, kini terbantahkan. Kamu lihat botol-botol minuman ini. Aku seperti botol-botol ini. Bisa dibuang sembarangan oleh orang.
dari kecil sampai besar. Ibuku, ayahku, semua menganggapku sebagai alat untuk saling memeras. Hanya kakak perempuan dan kamu yang sebentar namun sungguh-sungguh mencintaiku. Tapi sekarang, kamu juga akan pergi. Di dunia ini, bahkan tidak ada yang tahu siapa aku. Aku punya rahasia. Mau dengar tidak? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku baru sadar. Kamu sangat berbeda dengan putri keluarga Lu. Dia suka warna biru. Sedangkan kamu suka merah. Dia suka memakai warna hangat saat melukis. Sedangkan kamu suka warna dingin. Dia suka bunga lili. Sedangkan kamu suka iris. Kalian berbeda. Sejak itu aku mulai menyelidikimu. Hanya saja kamu punya maksud menyembunyikan identitas. Aku juga tidak ingin membuka lukamu. Xiao San. Kedepannya, entah kamu Xiao Ju atau Xiao San, aku akan dengan nama kakak selalu menjagamu. Oke? Sungguh. Hanya bisa sebagai kakak? Kopi Anda. Selamat datang. Kamu siapa? Xiao San. Aku kakakmu. Kenapa harus mengusirku? Ibu saat itu menderita depresi pasca melahirkan yang parah. Maksudnya mengusirmu adalah agar kamu bisa meninggalkan keluarga Lu untuk hidup yang lebih baik. Tapi kami tidak menyangka. Kakek nenek terus memeras uang dari keluarga dengan mengancam menggunakan dirimu. Kenapa harus aku? Kakak juga berharap itu kakak. Tapi ini bukan keputusan kami. Xiao San, sekarang aku datang. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Xiao San, aku sudah tahu akan mati. Jadi sama sekali tidak takut. Kakak datang terlalu terlambat, membuat Xiao San menderita banyak. Ayah itu tidak jahat. Asal kamu beritahu dia bahwa kamu adalah Luju. Dia akan mencintaimu seperti mencintaiku. Hidupmu ku kembalikan padamu. Selanjutnya hiduplah seperti bambu.
Jangan jadi siosan lagi. Kau tahu? Kakak, bangunlah kakak. Kakak, Paman Lu. Makanlah buah. Terima kasih. Xiaomen memang manis. Ibu. Xiaomen, paman selalu menyukaimu. Juga mengagumi bakatmu, tenanglah. Grup Lu pasti ada bagian untukmu, tapi kau harus bekerja keras. Terima kasih atas kepercayaan Paman Lu. Xiao Lu. Ayo sini. Belakangan ini jangan lakukan apa-apa, bersiaplah baik-baik. Musim gugur nanti pergilah ke Singapura bersama putra keluarga Chen. aku mengerti. Masalah kali ini sudah lewat. Kalian berdua adalah kakak adik, harus bersikap seperti itu. Jangan memikirkan hal yang tidak mungkin. Xiaoman, bawa juga tunanganmu pulang untuk makan malam. Keluarga harus bertemu. Xiao Xiu, ayah memukulmu kali ini, menyakiti hatimu. Dari kecil sampai besar, ayah tidak pernah menyentuhmu. Ayah minta maaf, maafkan ayah. Tapi, bukankah kau juga harus minta maaf pada seseorang? Bibi Huang. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga. Panggil ibu. Ayah. Aku tidak bisa. Sudah, jangan paksa anak. Sekarang aku sudah baik. Tidak apa-apa. Xiaomen juga sudah bertunangan, semuanya sudah berlalu. Mei Suk. Bos Lu, aku ingin bertanya sesuatu. Katakan. Grup Lu tidak pernah bergerak di industri medis. Kenapa tiba-tiba memberi Ihang pesanan 300 juta? Ada masalah? Aku tidak mengerti. Xiaoman. Sebenarnya aku sudah menunggu kau bicara, menunggu kau mencariku. Syukurlah tebakanku benar, kau anak yang baik, aku tahu. Kenapa kau begitu ingin masuk grup Lu? Jadi aku tidak menghentikanmu, bahkan memberimu banyak akses. Aku hanya ingin kamu menyelidiki hal ini sendiri. IMU. Bunuh dirinya. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku kenal ayahku, dia bukan orang seperti itu.
Grup kami menyimpan semua dokumen kontrak asli. Dulu saat ayahmu datang meminjam dana, dia bilang padaku, ingin membangun bisnis farmasi di India. Saat itu aku dengan tegas menolaknya. Tak disangka dunia keuangan malah menyebarkan kabar. Aku memberinya pesanan 300 juta. Akhirnya dia dengan mudah mendapat pendanaan hampir 10 miliar. Kamu paham? Dia tidak hanya memalsukan kontrak, tapi juga cap resmi grup kami. Saat aku mendapatkan bukti ini, aku masih bingung mau menuntutnya atau tidak. Tapi sebelum aku bertindak, dia sudah bunuh diri. Lau Ye itu orang berani, mulai dari nol. Jalur hitam putih dia kuasai, tapi caranya berantakan. Kali ini dia keterlaluan. Perusahaan investasi di Shenzhen itu bukan main-main. Mereka cepat menemukan masalah. Ayahmu juga tahu kalau kali ini dia harus mati atau masuk penjara. Tapi tak disangka, dia memilih bunuh diri. Sangat disayangkan. Xiaomen, kamu anak baik. Aku juga lihat. Kamu bekerja hati-hati dan jujur. Kamu berbeda dengan ayahmu. Oh begini, terlepas dari semua itu, aku suka kemampuan kerjamu. Aku harap kamu tetap bekerja di Lu Group. Sebelumnya, Xiao Ju minta aku memberimu kesempatan. Ini kontrak resmi. Tanda tangani, Dan kamu akan jadi wakil direktur termuda di markas Lu Group. Bos Lu. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku pasti akan memberikan keadilan untuk ayahku. Ternyata kebenaran yang kucari mati-matian. Seperti ini. Ternyata hal yang selama ini kuyakini, semuanya palsu. Ayah, kamu sembrono sekali. Setelah keluar dari kantor bos Lu, bos Ye, terus seperti ini. Tidak tahu kenapa. Aman, karena hal ini sudah terjadi. Jangan sedih dulu, perusahaan membutuhkanmu. Aku juga membutuhkanmu. Tidak ada yang membutuhkanku lagi. Nona Lu, perlu kepanggil keluargamu untuk menjemputmu? Aku sudah besar, ngapain panggil orang tua? Jemput aku pulang sekolah. Bukan itu maksudku, maaf Nona Lu. Pernah patah hati? Pernah merasakan sakit hati? Seperti pisau. Satu demi satu menusuk dada. Lalu perlahan-lahan menyiksa. Kau hanya bisa melihat darah dan daging bertebaran. Tanpa obat bius. Juga tidak ada istirahat. Sudahlah. Kau tidak mengerti. Kau baik-baik saja,
Nona Lu, Aku menggunakan cara yang paling hina untuk membuatmu berhenti dari hubungan ini. Aku tahu kau sangat menderita. Aku juga begitu. Xiao San, jangan salahkan aku, lain kali jangan bertemu lagi. aman. Kenapa beberapa hari ini terlihat kurus lagi? Di sana makan yang baik ya. Kenapa kau di sini? Kata Xiao Lu, ini tunangan kakakmu. Main ke rumah, kenapa harus heran? Kau sudah bangun. Xiao Lu. Kakak Xiaomen mana? Mereka akan ke Amerika untuk menikah, sebentar lagi pergi. Ini. Anak ini, hari ini entah kenapa. Aze, tolong aku. Xiao Ju, kali ini kamu harus dirawat. Aze, kali ini merepotkanmu lagi. Jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi dari Paman Lu. Aku akan memberitahunya kondisimu yang sebenarnya. Tidak boleh. Tapi sekarang kamu semakin sering pingsan, kata dokter. Jika tidak segera dirawat, kamu Akan mati. Mati tidak ada yang menakutkan. Hidup yang menakutkan. Xiao Xiu, kamu benar-benar berbeda dengan Luju yang kuingat. Sangat berbeda. Seperti apa dia? Luju yang kuingat. Dia tidak akan begitu negatif, tidak akan menyiksa dirinya sendiri. Untuk apa kamu melakukan ini? Hanya untuk kakakmu itu? Untuk Yemen. Pernahkah kamu berpikir? Aku mungkin bukan diriku sama sekali. Aze, aku bercanda. Aku berjanji padamu. Aku akan berusaha baik-baik untuk sembuh. Aku hanya patah hati saja. Sudah, jangan cemberut. Senyum dong. Baik, aku akan cari dokter. Kamu istirahatlah. Hey Yaman, kamu di mana? Aku di luar bersama Lily. Aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Luju sakit, kamu tahu? Kamu bilang, air hujan di langit adalah air tanpa akar. Arwah yang berkeliaran tidak mau pergi. Akan mengikuti jalan yang basah oleh hujan untuk menemukan keluarga. Jika aku mati, saat hujan turun, apakah aku masih bisa menemukanmu?
Paman Lu. Aku tidak ingin lagi menyembunyikan perasaanku. Xiao Lu berlari padaku berulang kali. Kali ini, aku ingin berlari padanya tanpa memikirkan apapun. Tanpa memikirkan apapun. Kamu tahu konsekuensi dari tanpa memikirkan apapun? Kamu tahu posisi grup Lu di Haicheng? Kamu tahu dampaknya pada grup Lu. Setelah hal ini terjadi antara kamu dan Xiao Lu? Tentu tahu. Semua ini akan berdampak padamu. Dan grup Lu, seperti apa dampaknya? Itu juga alasan. Hubunganku dengan Xiao Lu terus berubah-ubah. Tapi pernahkah kamu memikirkan masa depan kita? Itu bukan urusanku. Kalian anak muda terlalu egois. Hanya memikirkan perasaan sendiri. Grup usaha Lu yang kubangun dengan susah payah. Tidak bisa karena urusanmu dan Xiao Lu. Lalu runtuh seketika karena opini publik, kan? Xiao Man. Kamu anak baik, paman selalu mengagumimu. Demi masa depanmu, demi kariermu. Apa artinya perasaan ini? Paman Lu. Di mata Anda, perasaan mungkin tidak begitu penting. Tapi di mata Xiao Lu dan aku, dan di mata orang-orang egois yang Anda sebut tadi, perasaan lebih penting dari apapun. Aku akan selalu mencintainya. Saat matahari terbit, aku akan mengajaknya mengejar matahari pagi. Saat matahari condong ke barat, aku akan mengajaknya mengejar matahari sore. Dan saat hujan turun, aku akan mengajaknya merasakan hujan. Saat angin bertiup, aku tak akan biarkan dia kedinginan. Aku rela menggunakan perasaan tulusku untuk mengisi seluruh hidupnya. Ini janjiku untuk Anda dan Xiao Lu. Indah sekali, sampai aku tersentuh. Tapi kamu lupa satu hal. Kejahatan ayahmu. Hutang ayahmu, kematian ayahmu. Semua ini. Sudah kamu lupakan? Xiao Men, hutang sebanyak ini. Beberapa generasimu pun tak akan bisa melunasinya, di masa depan kamu tak punya kekuasaan. Dengan apa kamu bisa menjamin kebahagiaan Xiao Lu? Jangan apa? Di mata Anda, tak punya kekuasaan berarti tak pantas bahagia, ya? Bisnis ayahku begitu sukses. Tapi apa yang dia dapatkan di akhir? Aku sebelumnya terikat oleh moral. Kupikir jika aku meninggalkan Xiao Lu, dia akan bahagia, tapi ternyata tidak. Mencintai seseorang, mana mungkin bisa melupakannya secepat itu? Aku benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi. Dan Bos Lu, aku ingin bertanya satu hal. Saat bisnis Anda sedang di puncak, orang-orang tercinta di sisimu satu persatu pergi, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bangun. Kamu terus bicara banyak teori. Mau buktikan apa? Mau buktikan kamu baik ke Xiao Lu? Mau buktikan semua yang kamu katakan benar? Mau buktikan kami semua salah? Kalau kamu pikir kami saling mencintai itu salah, maka aku perlu memberitahumu hal lain. 19 tahun lalu, Mama mengandung anak kembar. Satu bernama Luju. Tapi setelah Mama hamil, dia terkena depresi pasca melahirkan yang parah. Di saat dia paling membutuhkanmu, kamu tidak ada. Tapi dia tidak bisa lepas darimu. Jadi dia membuat keputusan yang sangat buruk, yaitu mengirimku pergi.
Suami, berdiri tegak. Aduh, berdiri tegak. Tangan, lengan, naik-naik. Terlalu tinggi, turunin. Aduh, ekspresimu salah. Seperti ini. Turunkan. Seperti ini. Aduh, suruh aku berdiri 2 jam. Aku capek banget. Nggak kuat, nggak. Sampai segitu capeknya? Aku lihat gambar istriku. Jangan lihat, jangan lihat. Ini bukan aku kan? Ini siapa? Apa kamu punya orang lain di hati? Nggak bilang. Ini idolaku. Somai, Wah. Kiki, kamu kenapa datang? aku nggak boleh datang? Aku mau cek kamu. Bagus, aku harap kamu temani aku setiap hari di kantor. Ini. Ini King Bai yang aku bilang. Halo, aku di Shenzhen rapat. Ya, Dara. Shinchi, sebentar lagi melahirkannya? Perkiraan bulan depan. Kamu selalu bilang aku berubah. Aku berubah, tapi yang kamu tidak tahu. Musim panas lalu. Orang yang pulang dari Spanyol bukan Luju. Tapi aku. Xiao-san. Awalnya tahu hal ini. Aku pernah membenci ibu. Aku benci kenapa dia melampiaskan kebenciannya padamu. Kepadaku. Aku benci kenapa dia memilih kakak, bukan aku. Aku benci. Dari kecil sampai besar, tidak ada yang mencintai diriku yang sebenarnya. Aku seperti tumbal cinta kalian. Pernikahan kalian sudah mati. Dan aku dikorbankan. Tapi kemudian, aku bertemu kakak. Dia mencariku ke Spanyol. Hanya dalam waktu 1 bulan. Dia mengganti 18 tahun kehilanganku. Dia lebih baik dari Nona Lu yang kalian sebut-sebut. Lembut, baik hati, dan kuat. Dia bilang padaku, jangan menyalahkan ayah dan ibu. Dia ceritakan satu persatu tentang kalian. Dia juga bilang, setiap kali ibu mimpi buruk, yang dia panggil adalah namaku. Jadi dia pernah mencintaiku. Tapi kamu? Pernahkah kamu mencintai wanita yang melahirkan anakmu dan menyiksa dirinya sendiri untukmu ini? Ayah, pernahkah kamu menyesal? Apa yang kamu katakan? Semua yang kamu katakan ini benar. Semuanya benar. NAK. Kamu Xiaoju atau Xiaosan? Kakak sudah meninggal di Spanyol. Hanya aku yang tersisa.
ibumu. Kenapa? Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Balas dendam. Membalas pria yang pernah dicintainya tapi tidak mencintainya lagi. Aku yang salah selama ini. Kamu bermain terlalu meyakinkan. Aku hampir saja percaya. Lu Jiming, aku bersamamu selama 20 tahun, pernahkah kamu mencintaiku? Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mendengar semuanya. Jadi, kita akan berpisah, ya? Apa yang kamu bicarakan? Ini tidak nyambung. Apa yang kamu bicarakan? Kita akan berpisah, ya? Tenanglah, jangan berteriak, aku kesal. Hari ini banyak hal terjadi. Tolong tenang ya. Aku tenang. Kamu bicara. Aku tidak berpikir untuk berpisah denganmu. Kamu harus mengerti aku, Xiao Suku. Xiao Ju sudah tidak ada ya? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mengerti aku, malah ribut di sini. Kamu gila? Kamu sakit ya? Aku gila, aku sakit. Tentu saja. Aku gila. Apa yang kamu mau? Banyak urusan di rumah. Kamu benar-benar gila. Baik. Aku tidak punya mood untuk mendengar omong kosongmu. Aku tidak menyangka. Aku omong kosong? Tentu saja kamu omong kosong. Hari ini banyak hal terjadi. Jangan ribet lagi. Jangan hila jalan ya. Aku gila. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Aku akan tunjukkan siapa yang gila. Kamu datang sini. Apa sebenarnya yang kamu mau? Lihat. Ini barang-barang Xiao Ju. Kamu Jangan sentuh barangnya. lihat? Jangan sentuh barangnya. Kamu tidak berhak tahu? Xiao Ju sudah tidak ada, tahu? Kamu tidak berhak. Ayah suka makan daun ketumbar, banyak sekali. Tapi aku tidak tahan baunya, tapi aku akan menahan. Oh ya, ayah suka nonton berita ekonomi, setiap Senin, Rabu, Jumat. BBC News page I juga tidak boleh ketinggalan. Ingat untuk cace sebelumnya. Anggur merah dirak, biar ayah minum sedikit saja, lambungnya tidak baik. Minum anggur merah bisa asam lambung. Hari peringatan orang tua adalah 10 September, Hari Guru. Hari kematian ibu adalah 6 April, hari-hari ini harus diingat. Xiao Ju sudah tidak ada. Karena aku? Kamu menyalahkan aku? Merusak keluargamu? Kamu pikir kematian Shenki karena aku? Shenki adalah teman terbaikku di kuliah.
Selama bertahun-tahun bersamamu, aku selalu merasa bersalah. Kamu tahu nggak? Karena aku percaya kamu mencintaiku. Kamu bilang aku cantik. Dasar kebiasaan buruk susah diubah. Jangan pikir aku nggak tahu. Siapa cewek yang sekarang ada di sampingmu? Aku benar-benar buta. Aku benar-benar buta. Lu Jiaming, kamu benar-benar sampah. Apa yang kamu bilang semuanya benar. Dia sekarang sudah cerai, sendirian. Bukannya kamu butuh sekretaris? Suruh dia aja datang, dia jago banget. Aku nggak butuh, kamu ini nyari-nyari masalah ya. Kamu butuh kok. Iya, aku butuh. Dengerin perkataan istri. Suamiku yang paling baik. Selesai. Kerja yang baik di sini ya. Aku duluan ya. Aku masih ada urusan. Dadah. Xingbai. Tahu. Iya bener. Kamu bisa pakai mesin kopi? Bisa. Tolong buatkan aku latte ya. Oke, aku langsung buatkan. Makasih. Matamu mirip seseorang. Mirip siapa? Mirip. Sudahlah. Oh gini, kamu duluan ke HR buat daftar dan urus administrasi. Oak. Hari ini, kita udah ngelakuin hal yang luar biasa. Iya. Xiaoshan yang kasih aku keberanian. Tapi, gimana dengan ibumu? Bukannya kamu pernah bilang? Cinta. Harus berani menghadapi segala rintangan. Karena mereka sudah memilih untuk bercerai. Berarti aku resmi gak jadi kakakmu lagi. Aku udah tahu, kita pasti nggak akan kalah. Tenang aja. Aku juga pasti tidak akan membuatmu kalah. Bagaimana dengan Nona Fen itu? Yang bertunangan lalu membatalkan pertunangan. Nona Fen yang tidak menyesal sedikit pun? Dia akan berangkat ke Amerika besok. Aku berencana mengantarnya ke bandara. Sekalian, mengucapkan terima kasih padanya. Ucapan terima kasih. Sudah diputuskan. Aku akan tinggal. Tidak pergi. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Cinta? Bukankah itu berarti tidak takut pada rintangan? Baiklah. Kalau begitu, aku doakan kamu bahagia. Terima kasih.
Kamu masih ingat? Saat pertama kali aku datang ke rumah lu, kamu mengerjai aku? Ingat, saat itu aku sudah merasa kamu bukan orang yang mudah ditaklukkan. Sulit diatur. Lalu kamu mencoba menakut-nakutiku agar aku pergi. Takut aku merebut harta warisanmu, ya? Saat itu aku berpikir, bagaimana bisa ada anak perempuan kaya yang begitu cinta uang? Jadi kamu menyelidikiku. Bukankah kamu juga menyelidikiku? Apakah ini yang disebut rekonsiliasi besar abad ini setelah saling menguji? Kamu harus melakukan operasi dengan baik. Baru bisa disebut rekonsiliasi besar abad ini. Aku takut. Takut apa? Bagaimana jika suatu hari aku tidak ada lagi? Kamu harus melakukan operasi dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Ah, Aku akan pindah hari ini. Aku minta uang pisah dari ayahmu. Tidak berlebihan, kan? Kamu tidak perlu memberitahuku hal-hal ini. Sekarang seperti ini. Beberapa hal tidak perlu disembunyikan darimu lagi. Lily Fan itu aku yang panggil kembali. Perasaan Yemen padamu tidak pernah berubah. Dan soal kehamilan itu. Juga aku yang mengarang. Aku yang memfitnahmu. Maafkan aku. Sedangkan soal ibumu itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku selalu merasa mencintai seseorang itu tidak salah. Seperti kamu mencintai Xiaomen. Akan melakukan apa saja. Hanya nasibku dan ibumu tidak baik. Salah mencintai orang. Xiaosan, sejak kecil ibu tidak ada di sampingmu. Pasti banyak mengalami kesulitan. Sekarang keluarga lu. Ayah. Xiaoman. Semuanya untukmu. Sebagai kompensasiku. Bibi Huang, Bibi Huang. kamu tunggu sebentar. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Mengesampingkan segalanya, kamu seharusnya adalah teman terbaik ibuku.
Aze, Xiao Zhu, hari ini hari apa? Kamu pakai baju resmi begini. aku minta ayahku menghubungi sebuah rumah sakit di Singapura. Di sana ada dokter terbaik dunia yang bisa berkonsultasi. Kamu bisa berobat sambil kuliah di sana. Mau ikut aku pergi? Maksudku, aku sudah lama menyukaimu, Xiao Zhu. Sejak pertama kali bertemu, kamu memakai gaun bunga-bunga. Mirip seperti hari ini. Rambutmu lembut terurai di bahu, memanggilku Aze. Aku tahu saat itu aku sudah menyukaimu. Mensentemo. Setiap detik, setiap hari aku tidak di Haisi. Selalu ingin kembali ke sini, dan setiap hari aku kembali. Selalu berharap bisa bertemu denganmu. Semua orang yang ku kenal Chen Tianze, semua yang kualami. Kebahagiaan sesaat itu, tidak ada artinya dibanding senyumanmu. Kamu tersenyum padaku, aku bisa bahagia lama sekali. Xiao Zhu. Katakan, apa aku sudah tidak tertolong? Semua ini aku mengerti. Tapi kamu juga tahu perasaanku. Aku tidak bisa pergi denganmu. Aku tahu, aku mengerti. Hanya saja aku merasa harus serius. Secara resmi mengungkapkan perasaan cinta yang lama kusimpan dalam hati. Sekarang tidak ada penyesalan lagi. Tenang saja, aku akan berobat dengan baik. Aku akan menunggumu kembali. Kita akan pergi menerbangkan layang-layang bersama lagi. Kalau begitu, setelah aku kembali, yang pertama akan kutemui adalah kamu. Kalau begitu, kamu berobat dengan baik ya. Aku pergi dulu. Xiao Lu. Aku akan menunggumu. Hei, gadis kecil. Akan operasi, keluarga tunggu di luar. Keluarga Luju, di sini. Aku ayahnya. Pasien kehilangan banyak darah selama operasi. Sekarang semua indikator tidak terlalu baik. Harap kalian bersiap mental. Apa maksudnya bersiap mental? Ini. Bukankah ini hanya operasi pengangkatan limpa sederhana? Dia menderita penyakit Gaucher, variabilitas penyakit ini tidak bisa diprediksi. Aku hanya menyampaikan informasi. Tapi tenang, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Dokter, aku punya uang. Dokter, aku. Paman Lu. Jangan khawatir. Xiao Lu pasti akan melewati ini. Xiao Men, apakah aku terlalu jahat? Tuhan sedang menghukumku. Menghukum orang-orang yang kusayangi. Satu persatu pergi. Menghukumku tanpa kesempatan untuk menebus. Paman Lu. Paman Lu, jangan seperti ini. Xiao Lu pasti akan melewati ini.
Bagaimana? Bagus tidak gambarku? Kenapa kepalamu digambar besar sekali? Besar mana? Kamu tidak mengerti seni. Xiaoju. Jangan potret aku. Terkadang, hal-hal tidak selalu hitam atau putih. Area abu-abu adalah jawaban terbaik. Kamu terlalu keras. Seperti kuda liar. Tidak usah kamu urusi. Kalau bukan kakakmu, siapa lagi? Sudah kubilang aku tidak butuh kakak. Lalu apa yang kamu butuhkan?